Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Firmansyah dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek presentasi saya. Rancang bangun motor induksi 3 fasa berbasis teknologi instrumen virtual pada instalasi pengolahan air. Ada salah satu perusahaan di Jakarta Selatan, yaitu Pondok Indah Golf saat ini memiliki tempat pengolahan air tersendiri. Sebagai pengganti PDAM yang dijadikan sebagai sumber utama untuk gedung itu sendiri. Sistem pengolahan air ini bersumber dari sebuah danau di Pondok Indah Golf termasuk tersebut yang masih terbilang cukup bersih, namun dalam beberapa kondisi hasil pengolahan air ini juga seringkali kurang layak. Salah satunya dikarenakan kondisi cuaca, termasuk curah hujan yang tinggi, yang mengakibatkan kadar garam di dalam air berubah-ubah. Pengolahan air di Pondok Indah ini menggunakan beberapa campuran bahan kimia untuk membuat air tersebut menjadi bersih dan layak dipakai kembali, seperti polyaluminium klorid atau PAC, coolant, dan kaporit. Untuk memperoleh hasil seperti yang dibutuhkan, takaran bahan kimia pun perlu selalu disesuaikan secara manual dengan kondisi air yang berubah-ubah tadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang motor 3 pas yang berbasis teknologi virtual untuk membuat sistem pengolahan air di Pondok Indah Golf menjadi lebih efisien. Dengan rancangan ini, takaran bahan kimia akan diset menyesuaikan beberapa kondisi yang nantinya mungkin akan terjadi. Sehingga jika terjadi perubahan seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem akan dengan cepat menyesuaikan takaran bahan kimia yang tepat untuk kondisi air itu sendiri. Pada perancangannya, terdapat beberapa komponen yang akan dijadikan sistem virtual untuk motor 3 pas. Bahan-bahannya yaitu seperti ada motor 3 pas, Arduino Uno sebagai controller, sensor suhu DS18B20, sensor pH 452C, LCD 16x2, ESP822 sebagai modul WiFi, power supply 5 volt, alarm sebagai pendeteksi jika ada kondisi yang tidak sesuai, dan komponen instalasi pengolahan air. Pada pendahuluan ini, teknologi virtual berkembang pesat dan diterapkan dalam industri, termasuk pada motor 3 fas. Motor ini unggul karena sederhana, kokoh, dan rendah biaya, tetapi menghadapi tantangan seperti tegangan non-sinusoidal yang menurunkan kinerja dan daya tahan. Realitas virtual atau VR yang dikembangkan sejak 1980-an memungkinkan interaksi di dunia digital. Dalam pendidikan, VR membantu memahami dan mengaplikasikan motor secara aman tanpa risiko eksperimen fisik. Meskipun kurangnya tanggung jawab, pengguna bisa menjadi kelemahan. Dalam pengolahan air, proses utama meliputi koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi untuk meningkatkan kualitas air. Pada rumusan masalah ini, motor 3 fas memiliki peran penting dalam instalasi pengolahan air karena mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik, diperlukan ketelitian dalam memberikan takaran dan mengikuti prosedur yang sesuai. Namun seringkali masih ada faktor yang mengganggu, seperti penurunan kinerja motor dalam menyalurkan air, kerusakan komponen, atau bahkan kebocoran pipa. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan teknologi virtual menjadi solusi yang efektif. Teknologi ini dapat membantu dan mengoperasikan motor 3 fas secara lebih efisien, memastikan takaran yang tepat, serta mendeteksi potensi kerusakan lebih dini. Dengan begitu, langkah-langkah preventif dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kualitas proses pengolahan air. Pada tujuan penelitian, ini adalah menerapkan teknologi virtual pada motor 3 fas di instalasi pengolahan air guna meningkatkan akurasi dalam pengendalian, baik dalam penentuan takaran yang digunakan maupun dalam mendeteksi dan menangani kerusakan pada komponen instalasi. Dan untuk pada batasan penelitian kali ini, yaitu penelitian ini terbatas pada pengolahan air, tidak mencakup sektor industri atau pabrik. Teknologi virtual yang digunakan hanya diterapkan untuk sistem kontrol motor 3 fas dan pengolahan air. Parameter yang dikendalikan meliputi takaran air, suplai air, arus, tegangan, serta deteksi kerusakan pada motor dan sistem pengolahan air. Pada penyelesaian masalah, yaitu pemasangan teknologi virtual pada motor 3 pas mencakup sensor pengendali, deteksi kerusakan, dan antarmuka data. Teknologi ini juga diterapkan pada instalasi pengolahan air dengan alarm otomatis untuk mendeteksi gangguan. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas air Pondok Indah Golf berdasarkan kondisi lapangan. Bab 2, di sini ada kajian pustaka dan landasan teori. Landasan teori dalam penyusunan proposal ini meliputi pengembangan dan perancangan motor 3 fas berbasis teknologi virtual pada pengolahan air, serta sistem kontrol yang berfungsi sebagai penyeimbang agar takaran tetap stabil dalam berbagai kondisi cuaca. Berikut adalah beberapa teori yang mendukung penelitian ini. Yang pertama yaitu three-phase induction, motor drive with traction power induction to supply. Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana teknologi virtual dapat meningkatkan efisiensi industri.
termasuk dalam penggunaan motor induksi 3 fase yang unggul dalam daya tahan, biaya rendah, dan tenaga besar. Pada yang kedua, yaitu simulation of electrical path converter connection a 3-pass motor to a single pass network, yaitu pada tantangan motor induksi seperti kehilangan daya dan kerusakan dapat diatasi dengan teknologi virtual yang memungkinkan simulasi operasi, pemantauan, dan pengendalian yang lebih presisi. Yang keempat, ada virtual operation of motor based on virtual reality technology. VR diterapkan untuk menganalisis motor induksi menggunakan sistem 3ds Max, memungkinkan pengecekan kondisi motor tanpa pembongkaran fisik. Yang kelima, ada Enhanced Biagama Water Treatment Plan Sludge Properties with Natural and Synthetic Binders. Pada judul ini yaitu negara Sri Lanka yang menghadapi krisis air bersih dan menerapkan teknologi pengolahan seperti koagulasi, flokulasi, dan filtrasi, dan bisa menghasilkan 180.000 meter kubik air per hari untuk 1 juta penduduk. Dan yang terakhir yaitu adalah monitoring parameter of 3-pass induction motor using IoT. Pada penelitian ini yaitu negara Pakistan yang mengalami pencemaran air akibat industrialisasi dan menerapkan teknologi IoT untuk pemantauan kualitas air secara real time, termasuk pengukuran suhu dan kondisi air. Selanjutnya yaitu sistem memonitoring kualitas air berbasis IoT. Sistem memonitoring kualitas air berbasis IoT adalah sistem teknologi yang dirancang untuk mengukur dan memantau berbagai parameter kualitas air secara otomatis dan secara real time. Sistem ini mengumpulkan data tentang kualitas air seperti pH, suhu, dan kekeruhan. Di sini saya akan memakai beberapa alat dan termasuk yang pertama itu motor induksi 3 fase sendiri, Arduino Uno, sensor suhu DS18B20, sensor pH 452C, LCD 16x2, modul Wi-Fi ESP8266, power supply 5 volt, dan alarm. Pada sistem ini yang mempunyai prinsip kerja yaitu penempatan sensor. Ketika sistem sudah mulai ditempatkan di tempat pengolahan air, sistem akan mengukur berbagai parameter, termasuk pH dan suhu untuk sistem memiliki data awal pada kondisi air di proses pengolahan air tersebut. Yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu sensor akan terus-menerus mengukur beberapa parameter pada kualitas air di proses pengolahan air tersebut dan mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada pengiriman data. Setelah beberapa data mulai terkumpul, kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan komunikasi yang tersedia ke server pusat. Proses pengiriman data dapat dilakukan secara nirkabel ataupun kabel. Yang keempat yaitu ada analisis data. Di pusat pengolahan data yang terkumpul dianalisis untuk mendeteksi perubahan atau anomali dalam kualitas air. Jika ada parameter yang berada di luar batas normal, sistem dapat memberikan peringatan ini agar langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Dan yang terakhir ada laporan dan pemantauan secara real time. Pengguna dapat mengakses data secara real time melalui antarmuka yang disediakan. Ini memungkinkan pengguna dapat mengetahui kondisi terkini proses pengolahan air tersebut untuk dapat mengambil tindakan secara tepat dan cepat. Alat pertama yaitu motor induksi 3 fase. Motor induksi 3 fase adalah motor listrik dengan sistem kerja yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Motor 3 fase ini digunakan untuk sistem pengolahan air karena sangat cocok dan efisiensi dalam hal pengolahan air. Pada motor induksi 3 fase memiliki prinsip kerja sebagai berikut, yaitu yang pertama medan magnet yang berputar. Ketika motor dihubungkan dengan tegangan 3 fase yang diberikan ke stator, medan magnet akan berputar dan menginduksi arus listrik pada rotor sehingga rotor dapat berputar. Yang kedua ada stator motor, yaitu bagian diam yang terdiri dari lilitan kawat yang menerima suplai listrik 3 fase. Arus listrik ini menciptakan medan magnet berputar. Yang ketiga yaitu rotor motor, yaitu bagian yang berputar yang menerima gaya induksi dari medan magnet stator menghasilkan torsi untuk menggerakkan beban. Tahapannya adalah ketika arus listrik 3 fase diterapkan ke stator, motor induksi menciptakan medan magnet berputar yang memutar rotor dan poros. Putaran poros ini disalurkan ke impeller pompa yang berputar dan menerima dan memompa fluida melalui gaya sentrifugal. Fluida diarahkan dari bagian masukan ke bagian keluaran dengan tekanan lebih tinggi, memungkinkan fluida dipindahkan atau didistribusikan sesuai kebutuhan. Alat selanjutnya yaitu Arduino Uno, yaitu adalah sebuah papan microcontroller yang mendukung pemrograman dalam bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Secara teknis, Arduino Uno merupakan papan microcontroller yang menggunakan microcontroller Atmega 328. Microcontroller tersebut memiliki kecepatan operasi 16 MHz, memiliki 14 pin input-output digital, 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output pulse width modulation,
6 pin input analog, serta sebuah koneksi USB power supply dan tombol reset. Alat selanjutnya yaitu sensor suhu DS18B20, yaitu merupakan sensor suhu digital one wire atau hanya membutuhkan satu pin jalur data komunikasi. Setiap sensor DS18B20 memiliki nomor seri 64 bit yang unik, yang berarti kita dapat menggunakan banyak sensor pada bus daya yang sama. Hal tersebut sangat berguna untuk logging data pada proyek pengontrolan suhu. DS18B20 adalah sensor yang bagus karena murah, akurat, dan sangat mudah digunakan. Selanjutnya yaitu sensor pH452C, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam dan basa suatu larutan menggunakan rangkaian Arduino. Modul ini digunakan untuk mengukur derajat pH suatu larutan dan menentukan apakah larutan yang diuji tersebut tergolong asam atau basa atau netral. Selanjutnya yaitu LCD 16x2, yaitu salah satu jenis modul tampilan elektronik yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti berbagai rangkaian dan perangkat seperti ponsel, kalkulator, komputer, dan perangkat TV lainnya. Layar ini terutama disukai untuk diode pemancar cahaya atau LED, multisegmen, dan 7 segmen. Manfaat utama menggunakan modul ini tidak mahal, hanya dapat diprogram animasi dan tidak ada batasan untuk menampilkan karakter khusus, animasi, dan bahkan spesial. Selanjutnya yaitu model WiFi ESP8266, yaitu adalah komponen elektronik yang sering digunakan dalam proyek Arduino untuk meningkatkan perangkat berkomunikasi melalui jaringan WiFi. Model ini sangat populer dalam proyek Internet of Things atau IoT karena biaya yang relatif murah, kemampuan yang cukup handal, dan kemudahannya dalam integrasi dalam microcontroller seperti Arduino. Selanjutnya yaitu power supply 5 volt, yaitu sumber daya eksternal yang menyediakan tegangan dan arus listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik, termasuk modul dan komponen seperti Arduino Uno. Power supply 5 volt digunakan untuk memberikan pasokan daya stabil ke berbagai perangkat elektronik yang menggunakan tegangan 5 volt, seperti modul sensor, microcontroller, dan perangkat elektronik portable lainnya. Dan yang terakhir yaitu alarm atau tanda bahaya secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jejaring, alarm ini dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal, komunikasi data, ataupun ada peralatan yang mengalami kerusakan. Pada bab 3 ini, yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, waktu dan tempat penelitiannya yaitu adalah pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2024, dan tempatnya itu adalah di Pondok Indah Golf Course. Pada metode penelitian ini ada alat dan bahannya, yaitu alatnya multimeter, solder, laptop dengan Arduino Uno, bak pengendapan, tangki pencampuran, mixer, dosing pompa, tangki penyimpanan air bersih. Untuk bahannya itu software Arduino IDE, sensor suhu DS18B20, sensor pH 452C, LCD 16x2, modul WiFi ESP8266, power supply 5 volt, alarm, dan tentunya yaitu motor induksi 3 fase. Pada desain penelitian kali ini yaitu saya mempunyai flowchart dan juga perancangan sistemnya. Untuk flowchartnya yaitu seperti ini, yaitu dengan kita memulai, lalu mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur dan pengumpulan data, melakukan perancangan sistem, lalu perancangan hardware-nya, lalu perancangan software-nya, kemudian kita coba alatnya, dan apakah bekerja dengan baik. Jika alat sudah bekerja dengan baik, yaitu ada pengumpulan data dan analisis data, kemudian penulisan laporan, dan selesai. Untuk perancangan sistemnya seperti gambar yang ada di sini, yaitu pada Arduino Uno dia membawahi beberapa alat seperti suhu sensor DS18B20, sensor pH 452C, LCD 16x2, lalu kemudian kita masukkan ke modul WiFi ESP8266 yang kita hubungkan melalui WiFi internet yang akan bisa diakses dengan cloud. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.